Pada sesi kali ini, masih dalam seri belajar mengajar kelas besar, saya akan menjelaskan tentang cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Cooperative learning adalah suatu rancangan pengajaran yang melibatkan pembentukan kelompok belajar dengan tujuan untuk menciptakan saling ketergantungan dan saling mendukung produktivitas di antara anggota kelompok belajar ini untuk mengoptimalkan pembelajaran mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Apa keunggulan dari cooperative learning? Setidaknya ada 3 keunggulan utama dari cooperative learning. Yang pertama, mendorong pencapaian maksimal dari peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, menciptakan hubungan interpersonal yang positif di antara anggota kelompok belajar dengan saling berbagi, membangun kerjasama, dan membangun kepercayaan sehingga menciptakan rasa saling ketergantungan di antara anggota kelompok belajar. Yang ketiga, mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran melalui proses diskusi, proses pemecahan masalah, dan proses saling berbagi pengetahuan sehingga menciptakan antusiasme dalam pembelajaran. Apa tantangan dalam melaksanakan cooperative learning? Setidaknya ada 3 tantangan dalam melaksanakan cooperative learning. Yang pertama, adanya free rider. Adanya anggota kelompok belajar yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Dia hanya mengekor saja terhadap apa yang dilakukan oleh teman-temannya di dalam kelompok belajar. Yang kedua, adanya diffusion of responsibility. Adanya anggota kelompok belajar yang dianggap tidak mampu cenderung diabaikan oleh mereka anggota kelompok yang merasa dirinya lebih mampu. Yang ketiga, adanya learning a part of task specialization. Adanya peserta didik yang hanya fokus kepada tugas belajar yang ditugaskan kepada dirinya atau kepada kelompoknya tanpa mempedulikan atau tanpa memperhatikan tugas yang diberikan kepada anggota kelompok lain atau kepada kelompok lain, padahal semua materi tersebut saling berkaitan. Bagaimana cara kita melaksanakan cooperative learning? Ada 5 prinsip dasar yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan cooperative learning. Yang pertama adalah positive interdependency. Yang kedua adalah individual accountability atau personal responsibility. Yang ketiga adalah face-to-face interaction. Yang keempat adalah interpersonal skills. Dan yang kelima adalah group processing. Yang dimaksud dengan positive interdependency adalah bahwa anggota kelompok belajar harus percaya dan bersikap atau berperilaku bahwa mereka adalah bersama. Mereka harus saling mendukung, mereka saling peduli dengan proses belajar masing-masing anggota kelompok belajar. Istilahnya berenang bersama atau tenggelam bersama. Yang dimaksud dengan individual accountability atau personal responsibility adalah setiap anggota kelompok belajar harus berkontribusi terhadap kelompok dalam pencapaian tujuan pembelajarannya. Karena performa kelompok tergantung dari kontribusi masing-masing anggota kelompok belajar. Yang dimaksud dengan interpersonal skills adalah keterampilan interpersonal para individu anggota kelompok belajar yang diperlukan dalam membangun kerjasama tim. Seperti keterampilan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, membangun kepercayaan, pengambilan keputusan, dan cara pemecahan masalah. Yang dimaksud dengan group processing adalah seluruh anggota kelompok belajar secara rutin melakukan refleksi terhadap kinerja kelompok tersebut dalam proses
melaksanakan tugas kelompok dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditugaskan kepada kelompok tersebut. Apa tugas pengajar dalam cooperative learning? Ada beberapa tugas yang harus para pengajar perhatikan. Yang pertama, dalam merancang pengajaran, para pengajar harus menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang kedua, pengajar menetapkan ukuran besar kelompok belajar dan menetapkan bagaimana kelompok belajar ini akan dibentuk. Yang ketiga, para pengajar menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh setiap kelompok belajar. Yang keempat, pengajar memonitor atau mengawasi proses pembelajaran setiap kelompok belajar. Yang kelima, pengajar harus meningkatkan kemampuan kerjasama tim setiap kelompok belajar. Yang keenam, pengajar harus mengevaluasi pembelajaran peserta didik di setiap kelompok belajar. Dan yang ketujuh, pengajar harus membantu setiap kelompok belajar melakukan refleksi terhadap kinerja kelompoknya dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan ke setiap kelompok belajar tersebut. Bagaimana metode pelaksanaan cooperative learning? Setidaknya ada 4 metode yang bisa dilakukan di dalam kelas besar. Yang pertama adalah STAD, Student Team Achievement Division. Yang kedua adalah metode Jigsaw. Yang ketiga adalah metode Group Investigation atau investigasi kelompok. Dan yang terakhir adalah metode terstruktur seperti Think, Pair, Share, dan Number Head Together. Pada STAD atau Student Team Achievement Division, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan penyampaian tujuan belajar, dilanjutkan dengan penyampaian pengantar atau pendahuluan, dilanjutkan dengan pembentukan kelompok belajar, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok belajar, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar di masing-masing kelompok belajar, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tes atau kuis yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dilanjutkan dengan penetapan kelompok terbaik, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik, dan ditutup dengan evaluasi dan kesimpulan. Pada metode Jigsaw, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan pembentukan kelompok belajar yang disebut dengan kelompok asal. Kemudian, pengajar akan membentuk kelompok belajar yang disebut dengan kelompok ahli. Setiap kelompok ahli akan membahas satu topik yang telah ditetapkan. Kelompok ahli diisi oleh perwakilan masing-masing kelompok asal. Setelah waktu selesai, setiap anggota dari kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal. Di kelompok asal inilah setiap anggota kelompok ahli akan menyampaikan apa yang dibahas di kelompok ahli. Pada metode Group Investigation atau investigasi kelompok, kegiatan belajar mengajar akan dimulai dengan penyampaian tujuan belajar, dilanjutkan dengan pengantar atau pendahuluan. Selanjutnya, pengajar akan membentuk kelompok belajar. Pada setiap kelompok belajar, pengajar akan memberikan tugas berupa perintah untuk mempelajari satu topik pembahasan. Setelah selesai membahas topik pembelajaran yang telah ditetapkan, setiap kelompok belajar akan membuat laporan pembahasan berupa poster. Poster ini kemudian ditempel di dinding yang akan kemudian disampaikan dalam kegiatan Gallery Wall. Pada metode Think, Pair, Share, kegiatan belajar mengajar akan dimulai dengan penyampaian tujuan belajar, dilanjutkan dengan pengantar atau pendahuluan. Selanjutnya, pengajar akan menyampaikan tugas atau pertanyaan untuk dibahas dalam kelompok belajar. Kelompok belajar adalah kelompok belajar kecil yang terdiri dari 2 orang peserta didik. Umumnya terdiri dari 2 orang yang duduknya bersebelahan. 2 orang ini akan membahas topik atau pertanyaan yang diberikan oleh pengajar. Setelah selesai, pengajar akan meminta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada metode Number Head Together atau NHT, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan persiapan berupa penyampaian tujuan belajar dan pengantar atau pendahuluan.
Selanjutnya, pengajar akan membentuk kelompok belajar, dan pada setiap anggota kelompok belajar atau pada setiap peserta didik yang ada di kelompok belajar, pengajar akan memberikan nomor. Kemudian pengajar akan memberikan sejumlah pertanyaan sesuai dengan jumlah anggota kelompok pada setiap kelompok belajar. Setelah waktu pembahasan selesai, pengajar akan memanggil nomor yang tadi telah diberikan untuk menjawab sesuai dengan nomor pertanyaan. Demikian tadi pembahasan tentang cooperative learning sebagai salah satu metode yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas besar. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.